Dulu di tahun 2000, gue yakin kita jarang banget ketemu PC yang punya monitor 27 inci ke atas. Mungkin ada, tapi kayaknya tidak begitu banyak opsi ya. Dan resolusi di waktu itu mungkin cuma stuck di 720 pixel aja. Berbeda dengan sekarang, justru banyak perusahaan yang menawarkan monitor bahkan sampai 57 inci besarnya. Gue cukup mengerti kenapa monitor sebesar ini tuh dibuat ya. Monitor yang lebih besar itu memungkinkan kita punya pengalaman yang lebih imersif dalam kita bermain game atau bahkan sekedar kita nonton film-film kesayangan kita. Dan ada juga monitor yang dikhususkan untuk memberikan pengalaman multitasking yang lebih baik. Ini sejalan dengan logika sederhana di mana kita berpikir bahwa dengan layar yang lebih besar, dengan resolusi yang lebih besar juga, kita bisa membuka aplikasi atau tab yang lebih banyak juga. Tapi yang membuat gue lebih penasaran adalah apakah dengan layar yang lebih besar dan kemampuan untuk membuka aplikasi yang lebih banyak itu bisa membuat kita lebih produktif atau justru sebaliknya. Oleh karena itu mari kita cari tahu dan selamat datang di Catatan Kaki. Penelitian dilakukan oleh Mary Chwierensky dan Brian Myers dengan judul Large Display Research Overview. Ada kelebihan dan kekurangan dari menggunakan layar yang besar ini. Keuntungannya sudah pasti dengan layar lebih besar kita dapat overview yang lebih luas ya. Tangkapan layar yang lebih luas, kita bisa buka tab lebih banyak. Sehingga yang pakai monitor lebih besar itu memiliki optical flow cues lebih banyak daripada orang yang memakai monitor lebih kecil. Menariknya lagi, ada statement yang mengatakan bahwa peningkatan kemampuan navigasi 3D pada perempuan itu jauh menjadi lebih baik daripada laki-laki ketika menggunakan layar yang besar. Nah, untuk kekurangannya justru dimension lebih banyak ya. Dan gue ada nangkep beberapa poin di artikel ini. Mereka bilang bahwa pengguna layar lebar itu sering kehilangan jejak kursor mereka. Karena semakin luas area kerja kita bahkan mungkin lupa kita letak kursor terakhir di mana. Akhirnya kita selalu punya gestur untuk geser-geser mouse ke arah yang random untuk mengetahui kita punya kursor itu di mana. Lalu dijelaskan juga kalau semakin besar ukuran dari layarnya, maka pinpoint kita untuk ke aplikasi satu ke satunya lagi itu semakin jauh. Ini lumayan terasa lah ke gua ketika gua awal-awal pakai ya. Gua merasa agak sangat sulit untuk melakukan close aplikasi atau bahkan sekedar untuk minimize atau untuk nge-resize karena kita dari ujung monitor ke ujung monitor lagi itu sangat-sangat jauh. Dan kalau kita lihat konklusi dari penelitian ini mengatakan bahwa ya, layar yang lebih besar itu meningkatkan produktivitas kita. Tapi kok rasanya tuh ada yang salah ya? Kenapa dengan layar yang sebesar ini gua tidak merasa gua itu lebih produktif? Gue coba review kembali ya flow kerja gue dan gue coba buka aplikasi apa saja yang gue buka dan apa aja yang gue kerjain. Dan gue di situ menyadari satu hal. Gue membuka aplikasi yang bahkan tidak ada korelasinya satu sama lain dengan kerjaan gue. Contoh, di layar 43 inci gue biasanya buka 6 tab secara langsung. Untuk optimalnya gue biasa cuma buka 4 tab. Kita asumsikan di window pertama gue itu buka kalender. Di Windows kedua biasa gue pakai untuk review data-data procurement. Di Windows ketiga gue pakailah untuk buka Figma. Di Windows keempat gue bukalah aplikasi internal perusahaan untuk review absensi karyawan gue. Keempat pekerjaan ini itu tidak ada korelasi satu sama lainnya dan akhirnya memecahkan fokus gue. Ada suatu istilah yang namanya itu switching cost ketika kita melakukan peralihan tugas. Ini itu seperti kalau kita di game itu kita lagi ganti senjata. Kita harus buka inventory dulu, kita ganti weapon kita, baru kita start main lagi. Nah, proses switching ini bisa membuat performa kita itu turun sampai 43%. Dan lebih parahnya lagi, ini juga mempengaruhi akurasi kita bekerja. Jadi kalau kita misalnya punya pekerjaan yang konteksnya mengelola data, yang butuh ketelitian, justru ini akan mengganggu konsentrasi kita ketika kita melakukan switching secara cepat. Dan pada akhirnya semakin banyak kita melakukan multitasking, maka beban kognitif kita itu semakin berat. Jadi sejauh ini kita tuh udah bisa mengerti kalau layar yang lebih besar itu memang memungkinkan kita untuk membuka aplikasi lebih banyak dan melakukan multitasking skenario yang lebih kompleks. Tapi itu dibayar dengan konsekuensi switching cost yang gua jelasin tadi. Tapi tentu ini bukan tidak ada solusinya ya. Gue menemukan sebuah artikel yang mungkin bisa menjawab dilema gue ini. Artikel yang ditulis oleh Stephen Juris dan Jacob yang berjudul Dedicated Workspace, Faster Resumption Times and Reduce Cognitive Load in Sequential Multitasking. Mereka bilang kalau menggunakan dedicated workspace yang terpisah untuk tiap tujuan tugas,
itu menghasilkan waktu penyelesaian yang lebih cepat dan beban kognitif yang lebih rendah dibandingkan bekerja dengan satu layar yang sama dan semua tabnya itu ditumpuk di satu layar itu. Alasannya sih sederhana ya, karena kita itu punya dedicated workspace untuk tujuan yang berbeda, maka kita tuh punya separasi tugas yang lebih baik juga. Lalu kita nggak akan berurusan dengan kita harus menutup layar-layar tertentu dan malah mengatur ulang Windows yang kita buka lagi di satu layar itu. Sehingga dengan cara begini kita hanya fokus melihat aplikasi-aplikasi yang relevan dengan tujuan yang sama. Misal kalau gua lagi pengen ngedit video, ya gua buka video editor sama dengan kliknya, sama dengan referensinya. Jadi tidak ada tab lain yang tidak relevan dengan pekerjaan gue yang gue lakukan saat itu. Jadi dengan separasi seperti ini sih harapannya seperti dengan tesis tadi ya, bahwa beban kognitif kita dalam melakukan sesuatu itu semoga lebih rendah. Jadi secara keseluruhan gue rasa ini udah lumayan jelas ya, bahwa memang layar yang lebih besar itu tidak secara otomatis memang untuk memberikan kita produktivitas yang lebih. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana layar tersebut kita pakai untuk memberikan informasi yang relevan dan aplikasi-aplikasi yang relevan untuk tugas-tugas kita. Dan ini berlaku sebaliknya juga ya, berarti dengan banyaknya aplikasi yang kita buka yang tidak relevan dengan pekerjaan kita pada waktu itu, maka itu akan beresiko mengganggu kita dan menambah beban kognitif kita saat kita bekerja. Oke, mungkin sekian dari gua. Terima kasih udah menonton ya, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.